Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib, jamaah menjelang berbuka dan salat maghrib rahimakumullah. Imtithalul amr dari Ustadz Nurholis karena beliau izin, jadi izin menggantikan beliau untuk mengisi kajian pada hari ini, hari Senin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melanjutkan saja materi yang kemarin pada akhir Quran surat Al-Hasyr, tentang kalau kita baca Quran surat Al-Hasyr ayat-ayat terakhir itu fokus pembahasannya tentang Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna, barangkali sebagian dari kita sudah menghafal, Ibu. Ada yang sering membacanya, bahkan ada yang sudah hafal ke 99 nama tersebut. Kalau di Al-Quran ada di walillahil asmaul husna kalau di Al-Quran dalilnya. Kalau di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya milik Allah itu adalah 99 nama. Mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal nama-nama Allah tersebut, maka dia akan masuk surga. Segampang itu. Itu riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kata Rasulullah, Allah itu punya 99 nama. Tetapi yang perlu kita ketahui, nama Allah itu tidak terbatas dari 99 itu sendiri. Jadi kata ulama, nama-nama Allah itu tak terbatas. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk Syekh Yasin dalam tafsir Al-Yasini, itu Allah itu punya 4.000 nama yang Allah sematkan di dalam Al-Quran dan hadis itu hanya sebatas 99 nama. 81 dari Al-Quran dan 18 sisanya itu dari hadis. Sehingga sampai saat ini yang kita hafal itulah 99. Adapun penamaan 99 itu sendiri itu datang dari hadis yang riwayatnya lemah. Jadi ini sebagai khazanah pengetahuan kita Bapak Ibu, 99 nama yang kalau Rasulullah menyebutkan 99 nama yang hadis yang tadi kami sebutkan itu hadisnya sahih. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman, itu hadisnya sahih dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Seluruh silsilah sanadnya itu silsilah dhahabiyah, orang-orangnya luar biasa, thiqah, terpercaya, adil dan sebagainya. Jadi bisa kita jadikan hujah. Nah, penyebutan secara rinci 99 itu dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur yang jumlahnya 99 itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Nah, walaupun dhaif bisa kita amalkan sebagai fadhail amal. Jadi kayak misalnya disebutkan dalam riwayat, kenapa hadisnya dhaif? Karena datang dari jalur periwayatan yang 3 perawi tersebut ada masalah di dalamnya. Baik itu dari segi hafalan kurang dobit maupun dari segi thiqah, keamanahan itu juga kurang. Jadi kalau di sini dalam kitab disebutkan misalnya penyebutan 3 jalur yang dhaif adalah dari silsilah Walid bin Muslim, kemudian dari Abdul Malik bin Muhammad, kemudian Abdul Aziz bin Al-Turjuman. Ini hadis-hadis beliau menyebutkan hadis 99 nama Asmaul Husna secara detail. Tetapi keseluruhannya hadisnya dhaif. Walaupun dhaif, sekali lagi masih bisa kita jadikan fadhail amal sebagai keutamaan amal. Nah, karena hadisnya dhaif, maka banyak dari ulama itu berijtihad mencari nama-nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sehingga kalau kita baca kitab-kitab salafun saleh itu banyak ditemukan lebih dari 99 nama. Jadi bukan cuma 99. Bahkan kalau kita mau berpayah-payah mencari nama-nama Allah dari Quran surat Al-Fatihah sampai Anas, itu pasti akan kita temukan lebih dari 99. Lebih dari 99 karena ijtihad mereka, ijtihad ulama mencarinya lebih dari situ, berharap
Dari kesekian ratus nama-nama yang mereka cari, ada dari antaranya 99 yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi hadis kami sebutkan, Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Berharap sekian ratus yang mereka cari ada dari kategori 99 tersebut. Kalau dalam kitab disebutkan bahwa di antara ulama yang berijtihad mencari Asmaul Husna dan ternyata mereka dapati lebih dari 99, itu diantaranya adalah Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asma wa Sifat. Beliau berijtihad mencari Asmaul Husna, ternyata didapat beliau lebih dari 154 nama Allah. Nah, bayangin Bu. Mungkin sebagian dari kita banyak yang baru tahu Bu ya. Ternyata nama-nama Allah itu enggak cuma 99. Ulama berijtihad itu Imam Baihaqi menemukan 154 nama dalam Quran maupun dalam hadis. Kemudian Ibnu Arabi dalam kitab Ahkamul Quran beliau menyebutkan ada lebih dari 141 nama Allah Asmaul Husna. Kemudian Ibnu Mandah dalam kitabnya Kitabut Tauhid disebutkan beliau menyebutkan mencari 148 nama. Nah, jadi lebih banyak. Berharap mereka para ulama beliau menyebutkan sebanyak itu, diantaranya kalau semoga 99 diantaranya masuk dari kategori Asmaul Husna. Nah itu. Bahkan ulama-ulama khalaf kayak misalnya ulama salaf, ulama dari kalangan salafi menyebutkan kayak misalnya Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz, itu beliau juga beristihad menyebutkan lebih dari 100 nama. Dan misalnya kalau yang selama ini kita tahu kan ada yang sebut Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Malik, Al-Muhaimin dan sebagainya. Nama-nama Allah yang barangkali kita asing mendengarnya, misalnya As-Sayyid, nggak ada Bu ya, kita nggak temukan As-Sayyid. Di 99 nama As-Sayyid nggak ada, tetapi dalam hadis ada As-Sayyid. Kemudian ada juga As-Subuh dari kata tasbih, Maha Suci. Kita nggak mungkin ketemukan kata Maha Suci di Asmaul Husna yang 99, tapi disebutkan oleh ulama salah satunya adalah As-Subuh, Maha Suci. Allah menyebutkan suci di Al-Quran menggunakan kata kerja. Kayak misalnya yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, atau sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, atau sabbihisma rabbikal a'la. Jadi Allah menyebutkan kata suci di Al-Quran menggunakan kata kerja, fi'il. Baik itu fi'il madhi, kata lampau, atau fi'il mudhari akan datang atau sekarang, atau fi'il amr, kata perintah. Jadi dikonversikan oleh ulama bahwa sabbaha tersebut bisa menjadi nama Allah kalau dikonversikan ke dalam kata sifat, yaitu subuh, zat yang selalu disucikan oleh makhluknya, baik itu makhluk yang berakal, manusia, ataupun makhluk secara umum, baik itu batu, langit, bumi dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Seluruh makhluk Allah di langit maupun di bumi bertasbih mensucikan namanya. Nah itu. Jadi sampai sini saya dipahami Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi sebagai informasi bahwa 99 nama tersebut itu adalah hadisnya sahih. Penyebutan innalillahi tis'atan wa tis'ina, tapi penyebutan secara detail itu hadisnya dhaif. Oleh karena dhaif, para ulama mencari berijtihad sebanyak-banyaknya, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Dalam hadis agak ada lebih banyak lagi, ada banyak. Kalau di Al-Quran yang sering kita dengarkan mungkin innallaha hakimun alimun khabir, sami'un basir dan sebagainya. Kemudian kalau dalam Quran surat Al-Hasyr, kenapa ulama menitik beratkan pembahasan Asmaul Husna dalam Quran surat Al-Hasyr? Karena kalau kita perhatikan seluruh firman Allah dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, penyebutan Asmaul Husna yang paling banyak, yang paling detail itu adalah dalam Quran surat Al-Hasyr, ayat ke-22 sampai terakhir ayat ke-24. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Di ayat 1, di ayat ke-22 aja sudah ada lebih dari 3 Asmaul Husna. Kemudian di ayat ke-23, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Nah,
Subhanallahi amma yusyrikun. Kemudian di ayat ke-24, wallahul khaliq al-bari al-musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Jadi kalau kita mau menggarisbawahi seluruh jumlah asmaul husna di Quran surat Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 itu jumlahnya ada 18. Ada yang mengatakan jumlahnya 20. Kenapa kok bisa berbeda? Karena yang mengatakan 20 berarti mereka sudah mengkonversikan dari bentuk kata kerja ke dalam kata sifat. Kalau yang mengatakan 18 berarti menyesuaikan dari asmaul husna tersebut di surat Al-Hasyr. Kayak misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim kan sudah menjadi kata sifat. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai wawasan kita juga bahwa untuk lebih mempermudah dan menambah wawasan khazanah keislaman kita, para ulama memudahkan kita untuk bisa mengklasifikasikan jenis-jenis asmaul husna. Pernah dengar Bapak Ibu kajian tentang klasifikasi asmaul husna? Ini banyak dikaji di beberapa ustadz, terutama ustadz-ustadz kontemporer. Karena pembahasan tentang klasifikasi asmaul husna itu baru-baru saja di abad-abad ke-20 ini, abad-abad ke-21, 20. Ulama-ulama terdahulu itu hampir tidak ada yang mengklasifikasikan jenis-jenis asmaul husna. Ini salah satunya tujuannya untuk lebih mempermudah kita menghafal, kemudian meningkatkan memudahkan kita dalam memahami sifat-sifat Allah itu sendiri. Jadi klasifikasi yang pertama yaitu tentang dari asmaul husna dari segi dzatiyah. Jadi ulama itu sebenarnya banyak mengklasifikasikan asmaul husna. Ada yang mengklasifikasikan dari 99 itu menjadi 8. Ada yang mengklasifikasikan itu menjadi 4. Ada yang bahkan cuma 3. Ada yang 6, jadi banyak. Semua itu adalah ijtihad para ulama. Upaya mereka untuk membantu kita dalam menghafal dan memahami makna-maknanya. Ini kita mengambil dari 4 pembagian asmaul husna yang barangkali cukup banyak dikaji oleh sebagian ulama di Indonesia. Klasifikasi yang pertama yaitu asmaul husna dari segi dzatiyah. Dzatiyah kalau kita pahami secara etimologis, secara bahasa, dzatiyah itu artinya fisik. Bukan berarti Allah punya fisik Bu ya. Fisiknya seperti kita tidak. Tapi maksud asmaul husna dzatiyah itu adalah bentuknya itu seperti bentuk makhluknya Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala punya nama As-Sami'. Allah punya nama Al-Basir. Allah punya nama Al-Qayyum, Al-Alim, Al-Qawi. Misalnya As-Sami'. Apakah sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita? Kan berbeda. Apakah sama melihatnya Allah dengan melihatnya kita? Kan berbeda. Itu yang disebut dzatiyah. Allah itu bisa mendengar tapi berbeda mendengarnya Allah dengan kita. Pendengaran Allah tak terbatas, penglihatan Allah terbatas dan sebagainya. Jadi yang disebut dengan dzatiyah itu, zatnya Allah itu maha melihat, tetapi melihatnya berbeda dengan kita. Sebenarnya kita sendiri bisa mengklasifikasikan sendiri Pak ya. Kalau kita lagi gabut yang berfaedah, kita coba-coba aja klasifikasi asmaul husna. Mana yang masuk pada klasifikasi dzatiyah? Klasifikasi asmaul husna yang sifatnya itu seperti makhluk Allah tetapi berbeda sangat jauh. Allah maha melihat, kita melihat, tapi melihatnya Allah berbeda dengan kita tentunya. Penglihatan Allah itu tak terbatas dan kita terbatas. Pendengaran kita terbatas sedangkan Allah tak terbatas. Al-Qawi, kekuatan Allah tak terbatas, kita sangat terbatas dan sebagainya. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah Allah dari asmaul husna dari segi fi'liyah, perbuatan. Ini didasari dari Quran surat Ar-Rahman. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallah di fihi sya'an ayatnya Pak? Kalau di Ar-Rahman yang terakhirnya fihi sya'an. Kan ada Pak ya di Ar-Rahman tuh? Enggak lupa. Sya'nun itu artinya punya aktivitas, punya perbuatan. Allah itu maha berbuat. Jadi ada asmaul husna dari 99 itu sifatnya itu fi'liyah, kata kerja. Nah, salah satu contoh di antara asmaul husna yang fi'liyah adalah misalnya Al-Khaliq, Al-Ghafur, kemudian Ar-Rahman termasuk Ar-Rahim, Al-Afu,
Al-Ghaffar dan sebagainya. Misalnya Ar-Razzaq, Allah itu pemberi rizki. Jadi memberikan rizki kan suatu perbuatan kata kerja Bu ya. Al-Ghaffar, Al-Ghafur itu juga sebuah aktivitas mengampuni. Atau misalnya Ar-Razzaq, Al-Khaliq, pencipta, itu aktivitas semua. Jadi yang pertama dzatiyah itu sifatnya kepribadian. Adapun fi'liyah sifatnya aktivitas. Aktivitasnya Allah selalu berbuat baik kepada makhluknya. Allah maha murka kepada orang yang bermaksiat kepadanya dan sebagainya. Ini klasifikasi yang kedua. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu lita'zimiyah, sebagai pengagungan. Jadi berbeda dari klasifikasi kedua yang tadi. Kalau yang tadi dzatiyah sifatnya itu kepribadian, kemudian yang fi'liyah itu sifatnya aktivitasnya Allah, kemudian yang ketiga adalah ta'zimiyah atau takmiliyah. Ta'zimiyah itu sebagai pengagungan. Jadi kalau kita perhatikan Asmaul Husna di 99 tersebut, ada beberapa di antaranya itu tentang pengagungan Allah. Misalnya ada Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Kemudian ada Al-Ali, Maha Tinggi, Maha Tinggi. Ada juga Al-Muta'ali, Maha Tinggi juga. Kemudian Al-Majid, Maha Agung. Kemudian Al-Hamid, Maha Terpuji. Dan ada banyak lagi. Jadi identifikasi Asmaul Husna yang ta'zimiyah itu yang sifatnya itu pengagungan Allah. Allah mengagungkan dirinya sendiri, termasuk Al-Mutakabbir dan sebagainya. Kemudian klasifikasi yang keempat yang terakhir yaitu tanzihiyah. Tanzihiyah atau tasbihiyah. Tanzih itu artinya pensucian. Tasbih juga artinya suci. Subhanallah kan artinya maha suci. Jadi tanzihiyah atau tasbihiyah adalah sifat Allah yang suci dari kontaminasi apapun. Contohnya misalnya Assalam. Assalam itu menurut ulama ada dua pemaknaan. Yang pertama yang mungkin barangkali sering kita dengar, Assalam itu maha pemberi kesejahteraan, maha pemberi keselamatan. Kalau sebagian ulama mengatakan Assalam itu artinya maha selamat dari cacat. Allah tidak mungkin punya kekurangan. Itu salam. Tanzihiyah ya. Oleh karena itu masuk pada klasifikasi tanzihiyah. Allah selamat, Allah suci dari segala perbuatan yang cela. Kemudian ada juga as-subuh. Ini yang tadi kami sebutkan. Subuh barangkali masih agak asing di telinga kita. Tapi sebagian ulama seperti Imam Al-Baihaqi, Ibn Arabi itu memasukkan klasifikasi as-subuh pada Asmaul Husna. Subuh itu sendiri artinya maha suci, maha suci. Kemudian Al-Quddus, maha suci juga artinya. Kemudian Al-Wahid, Al-Ahad itu juga masuk pada klasifikasi tanzihiyah atau tasbihah, maha esa, maha tunggal. Tidak ada terkontaminasi Tuhan yang lain di dalamnya. Nah ini Bapak Ibu, jadi mungkin bisa kita hafal Bu ya. 4 klasifikasi Al-Asmaul Husna, yaitu yang pertama dzatiyah, kepribadiannya Allah berbeda dengan makhluknya. Kemudian fi'liyah, aktivitasnya Allah, Ar-Razzaq, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Ghafur dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu lita'zimiyah atau litakmiliyah, sebagai pengagungan Allah. Kemudian yang keempat yaitu tanzihiyah, sebagai pensucian, bentuk pensucian Allah dari segala kontaminasi apapun, baik itu celaan, kecacatan atau adanya Tuhan yang ada di dalamnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyul hadir rahimakumullah, yang tidak kalah penting dalam memahami Asmaul Husna adalah tentang pemaknaan dimensi makhluk dengan dimensi Khaliq. Nah, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, manusia itu atau makhluk kita, semua makhluk Allah yang ada di dunia itu hidup di dimensi keberapa Bapak Ibu? Nah, kita manusia misalnya, manusia itu kita hidup di dimensi berapa? Dimensi berapa? 3. Kita hidup di dimensi yang 3 dimensi. Apa bedanya 3 dimensi dengan 2 dimensi? Dan apa bedanya dengan 1 dimensi? Kalau satu ada yang guru sains pasti tahu nih, Pak Pri pasti tahu. 1 dimensi itu seperti apa Bapak Ibu? Kalau menurut ilmu sains 1 dimensi itu berarti seperti garis kanan dan kiri. Nanti bisa dikoreksi kalau salah. 1 dimensi, kalau ada makhluk Allah yang hidup di 1 dimensi, kalau kita gambarkan itu barangkali dia hanya bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Mungkin akal kita nggak sampai Bah ya. Kalau ada makhluk Allah yang hidup di 2 dimensi,
itu ada tambahan dikit, bergerak ke kanan, ke kiri, dan ke depan, ke belakang. Jadi kalau kita gambarkan mungkin seperti kehidupan kartun di di film One Piece misalnya, SpongeBob itu kan kartun 2 dimensi Pak ya. Jadi datar, kanan kiri aja, depan belakang, kanan kiri depan belakang. Nah, manusia baik itu binatang, akhlak atau tumbuhan atau seluruh yang ada di bumi ini itu hidup di dimensi yang tiga dimensi. Ada kanan, kiri, depan, belakang, dan atas, bawah. Atas, bawah. Termasuk orang yang hidup atau makhluk yang hidup di 3 dimensi itu terikat dengan ruang dan waktu. Makanya ada konsep relativitas Einstein. Relativitas Einstein itu mengatakan bahwa kalau kita berbicara 3 dimensi, sedangkan Allah berbicara di luar 3 dimensi. Allah itu lebih dari 3 dimensi. Termasuk kehidupan di akhirat itu bukan 3 dimensi lagi. Makanya kalau kita mengatakan, kalau Allah mengatakan Allah itu maha mendengar, Allah mengatakan Allah maha melihat, maka dimensinya Allah melihat dengan dimensinya manusia melihat itu berbeda. Bahkan perdebatan yang sampai sekarang masih diperdebatkan tentang di mana Allah. Nah, itu menurut saya buang-buang waktu. Aina Allah, di mana Allah? Allah itu yastawi alal arsy atau seperti apa? Itu nggak tekan akal kita, karena sekali lagi dimensinya kita dengan dimensi Allah Sang Khalik itu berbeda. Mau di otak-atik seperti apapun berbeda. Ada yang mengatakan Allah di atas, di arsy, ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Kita hanya bisa melihat tekstualnya dari Al-Qur'an. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, itu yang berpendapat bahwa Allah bersemayam di arsy. Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana, itu juga lebih agak ambigu lagi. Alhasil kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah atau bagaimana Allah sekarang lagi ngapain. Karena sekali lagi dimensinya Allah dengan dimensi manusia berbeda. Jangankan Allah, dimensi malaikat pun berbeda dengan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fatir, surat Fatir kan mengatakan bahwa miqdaruhu khamsina alfasanah. Perjalanan malaikat ketika menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril itu sekitar 500.000 tahun perjalanan kecepatan cahaya. Nah, itu pun kita nggak tekan akalnya. Bisa kita bayangkan. Malaikat Jibril ketika disuruh oleh Allah menyampaikan satu ayat kepada Nabi Muhammad, misalnya hari ini, padahal waktunya cuma sekejap bagi Nabi Muhammad, tetapi bagi malaikat Jibril, dia itu sudah sudah bepergian selama 500.000 tahun perjalanan. Itu pun kecepatan cahaya. Padahal kecepatan cahaya itu per detik itu berapa Bapak Ibu? Kecepatan cahaya itu 1 detiknya 300.000 km per detik. Jadi kalau kita nyorotin lampu senter dari sini sampai ke mana? Sampai ke matahari misalnya. Itu cuma sekitar baru sampai itu 6 menit sampai 9 menit. Karena dari bumi ke bumi ke matahari itu sekitar jaraknya 1,5 juta kilometer jaraknya, jarak tempuhnya. Nah, kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Nah, perjalanan malaikat Jibril dan malaikat pada umumnya yang Allah ciptakan dari cahaya itu 500.000 km ketika itu jarak perjalanan cahaya. Bisa kita bayangkan. Jadi nggak tekan akal kita. Apalagi kalau membahas tentang Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha, itu lebih nggak masuk akal lagi. Karena Rasulullah berjalan dengan malaikat Jibril. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu tubuhnya dikonversikan ke dalam cahaya. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu dirubah dulu oleh Allah menjadi cahaya. Ada yang mengatakan bumi itu ketika dibekukan, di freeze dibekukan, jadi nggak ada kehidupan. Jadi selama Nabi Muhammad bepergian perjalanan Isra Mi'raj itu semua makhluk hidup itu sebenarnya mati, sedang mematung. Ada yang berpendapat seperti itu. Saya terinspirasi masih ingat dengan ceramahnya Profesor Thomas Jamaluddin, mungkin Bapak Ibu kenal, seorang astronom asli ITB. Beliau mengatakan ketika Rasul Isra Mi'raj itu Rasul dibebaskan dari keterikatan dimensi ruang dan waktu. Itu luar biasa. Jadi kita sekali lagi yang tadi kami katakan, manusia itu kan hidup di 3 dimensi.
kanan kiri depan belakang atas bawah, dan kita semua dikonsekuensikan dengan ruang dan waktu. Sudah selesai Bapak Ibu. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin bisa dibaca lebih lanjut. Sekali lagi, Asmaul Husna itu adalah lebih dari 99. Adapun 99 yang Rasul sebutkan itu adalah nama-nama istimewa. Nama-nama istimewa. Dan penyebutan secara detail itu adalah ijtihad dari para ulama. 99 yang Rasul sebutkan dalam hadis itu hadisnya dhaif. Tetapi walaupun itu dhaif, itu bisa kita amalkan. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.